Halo, balik lagi ke channel saya Tiawan. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu use case diagram, bagaimana cara bikinnya. Nah, sebelum kita lanjut, aplikasi yang akan saya gunakan yaitu menggunakan Star UML. Nah, dalam pembuatan suatu software biasanya dibutuhkan suatu skenario atau jalannya sistem. Skenario ini menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. Apa sih itu use case? Use case merupakan deskripsi dari fungsi sebuah sistem dari perspektif pengguna. Ini saya baca dari bukunya Pak Munawar. Nanti kalian juga bisa baca di sini yang berjudul Analisis Perancangan Sistem Berbasis Objek ya dengan UML. Nah, eh, sebelum kita lanjut, kita pengenal dulu tentang apa sih itu simbol-simbol yang ada di dalam use case. Di sini ada beberapa simbol dalam use case diagram. Yang pertama adalah simbol aktor di sini. Bentuknya seperti orang, menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Kemudian di sini ada simbol dependensi atau hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya elemen yang tidak mandiri atau independen. Kemudian ada yang namanya generalisasi. Generalisasi di sini hubungan di mana objek anak atau descent berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk atau ancestor. Kemudian di sini ada yang namanya include. Include ialah memspesifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Jadi ini wajib nanti kita jelaskan. Kemudian di sini ada extend. Extend dia menspesifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Kemudian di sini ada yang namanya asosiasi. Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Kemudian di sini ada sistem atau bundari, biasanya menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Kemudian di sini ada use case yang bentuknya seperti ini. Dia deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Kemudian ada satu lagi di sini, dua lagi, collaboration. Di sini ialah interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemennya atau sinergi. Nah, yang terakhir adalah node. Di sini ada elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Oke, baik. Kalau gitu kita langsung ke aplikasi penggunaannya. Di sini ada, saya pakai Star UML. Langkah pertama yaitu kalian pilih dulu diagram, kemudian cari use case diagram. Nah, ini dia. Nah, di sini muncul beberapa node atau misalnya simbol-simbol ya. Ada packet, ada use case object, subject, ada use case, ada aktor, ada frame, ada asosiasi, ada direct asosiasi, ada generalisasi, ada dependensi, ada include, dan juga ada yang terakhir adalah extend. Oke. Nah, saya akan jelaskan dulu mengapa tujuan use case diagram ini seperti apa sih tujuannya. Secara umum, tujuan use case diagram ini digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, digunakan untuk mengumpulkan kebutuhan dari sebuah sistem. Kemudian, untuk mendapatkan pandangan dari luar sistem. Kemudian juga bisa mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi sistem, baik sistem internal maupun eksternal. Kemudian juga bisa menunjukkan interaksi pada aktor dari sistem tersebut. Nah, kenapa sih use case ini sangat penting? Karena use case ini adalah alat bantu terbaik guna menstimulasi pengguna potensial untuk mengatakan tentang suatu sistem dari sudut pandangnya. Jadi, tidak selalu mudah bagi pengguna untuk menyatakan bagaimana mereka bermaksud menggunakan sebuah sistem, karena pengembang sistem tradisional sering ceroboh dalam melakukan analisis. Akibatnya, pengguna seringkali susah menjawab tatkala dimintai masukan tentang sesuatu.
Nah, ide dasarnya adalah bagaimana melibatkan pengguna sistem di fase-fase awal analisis dan perancangan sistem. Dengan demikian diharapkan bisa dibangun suatu sistem yang bisa membantu pengguna. Jadi di sini perlu diingat bahwa use case ini mewakili pandangan di luar sistem gitu. Kita akan contohkan hal paling sederhana ya. Di sini ada sebuah aktor. Sebut saja dia aktor 1. Kemudian di sini ada aktor 2. Kemudian di sini saya bikin use case subject atau yang biasa disebut bundari. Kemudian di sini ada yang namanya use case. Nah, ini anggap saja use case 1. Kemudian di sini adanya hubungan, baik itu asosiasi misalnya ataupun direct asosiasi. Nah, kapan sih perlu menggunakan use case diagram? Use case diagram tidak memberikan banyak detail. Misalnya memodelkan urutan langkah yang harus dilakukan, namun bisa mendeskripsikan gambaran tingkat tinggi dari relasi di antara use case, aktor, dan sistem. Secara umum, use case diagram ini digunakan untuk mewakili tujuan interaksi sistem dengan pengguna, kemudian mendefinisikan dan mengatur persyaratan fungsional suatu sistem. Kemudian juga menentukan konteks dan kebutuhan dari sistem. Kemudian juga memodelkan aliran event dalam use case. Oke, kita lanjut kembali. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi yang namanya aktor. Untuk mengidentifikasi aktor, harus ditentukan pembagian tenaga kerja dan tugas-tugas yang berkaitan dengan peran atau konteks target system. Nah, di sini contohnya aktor juga merupakan sebagai abstraction dari orang dan sistem lain yang mengaktifkan fungsi dari target system. Nah, orang atau sistem itu bisa muncul dalam beberapa peran. Perlu dicatat di sini kalau aktor itu berinteraksi dengan use case di sini. Kemudian tetapi tidak memiliki kontrol atas use case tersebut. Kemudian selanjutnya di sini ada yang namanya stereotype atau sebuah model khusus yang terbatas untuk kondisi tertentu. Di sini menunjukkan contohnya dengan simbol include atau extension. Sebentar, saya contohkan dulu. Di sini saya misalnya sebagai mahasiswa. Di sini misalnya sebagai bank. Atau di sini user ya. User. Ini misalnya saya kasih contoh sistem ATM. Ini saya perbesar dulu. Di sini misalnya mengambil uang tunai. Nah, sebentar saya geser kembali. Dia insert card and password. Nah, di sini saya ambil contoh penggunaan include. Jadi, penggunaan include ini saat user misalnya kita akan mengambil uang tunai di dalam sistem ATM,
itu kita diwajibkan atau diharuskan. Jadi include ini untuk wajib ya, diharuskan untuk memasukkan kartu dan juga password kita ke dalam sistem ATM tersebut. Ini salah satu penggunaan untuk include. Kemudian sebagai contoh selanjutnya adalah untuk penggunaan extension. Di sini saya akan ambil contoh misalnya sistem restoran misalnya, atau reservasi misalnya. Nah, di sini atau restoran lah, lebih general, restoran. Di sini pelayan dia bisa mencatat langsung yang langsung datang. Ini include-nya saya hapus dulu. Kemudian di sini ada use case, catat kedatangan. Nah, ini saya perlebar dulu. Oke, kemudian ini saya pakai direct asosiasi ke sini. Kemudian ini juga sama. Sini, kemudian ini ke sini. Nah, karena catat kedatangan itu bisa memiliki beberapa opsional, berarti ada yang bisa catat yang langsung datang atau misalnya catat yang belum datang gitu, disimpan. Maksudnya catat yang langsung datang maupun catat yang datang misalnya secara online. Nah, di sini catat kedatangan dia bersifat secara umum dan ini merupakan use case extension dari catat kedatangan tersebut. Oke, kemudian selanjutnya saya akan coba menjelaskan mengenai generalisasi aktor dan juga penggunaan dependensi ya. Di sini saya ambil contoh, misalnya ada sebagai staff. Kemudian di sini saya hapus dulu. Ini aja saya hapus. Saya pilih delete from model, saya perbesar dulu. Di sini saya pisahkan ke ujung biar enak, biar luas. Nah, ini misal catat booking. Kemudian di sini tampilan booking. Kemudian di sini ada catat kedatangan. Kemudian saya tambahkan aktor di sini satu sebagai pelayan. Kemudian satu lagi sebagai resepsionis. Oke ya. Nah, staff ini dia adalah bagian generalnya atau bagian umum. Tadi di awal saya sudah menjelaskan mengenai apa itu generalisasi. Nah, generalisasi itu dia hubungan di mana objek anak yang berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya atau objek induk. Nah, ini objek induknya yaitu staff,
sedangkan si objek anaknya adalah resepsionis dan juga pelayan. Jadi saya akan pakai generalisasi dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini. Sorry, nggak kena. Oke. Nah, ini adalah contoh penggunaan generalisasi. Di sini ada 3 use case. Yang pertama adalah use case catat booking, kemudian use case tampilan booking, kemudian use case catat kedatangan. Nah, di sini aktor saya bikin direct asosiasi aja. Jadi perbedaan antara asosiasi dengan direct asosiasi, kalau direct asosiasi ini aktor dia melakukan kontak langsung terhadap use case ini. Sedangkan asosiasi, aktor adalah bisa berhubungan dengan use case tersebut, tapi dia tidak berbeda sama direct asosiasi. Jadi kalau direct asosiasi, contoh nih ya, di sini ada pelayan. Pelayan itu dia langsung mencatat kedatangan tamu atau misalnya pelanggan. Nah, itu salah satu penggunaan dari direct asosiasi. Sedangkan misalnya contoh di sini ada misalnya tamu atau pelanggan. Nah, di sini dia memesan menu, sedangkan pembuatan menu tersebut merupakan dikerjakan oleh bagian koki. Nah, jadi sifatnya nanti bersifat asosiasi. Nah, ini sebagai contoh di sini saya akan catat resepsionis dia memiliki pekerjaan mencatat booking, kemudian juga di sini pelayan juga punya pekerjaan mencatat kedatangan. Nah, pelayan dan resepsionis merupakan bagian dari generalisasi staff. Staff di sini dia punya fungsi. Saya hapus dulu. Dia punya direct asosiasi menampilkan booking. Nah, catat booking dan juga catat kedatangan itu dia memiliki dependensi kepada tampilan booking. Ini saya tambahkan dulu dependensi. Mengapa demikian? Jadi dependensi itu kan tadi dimana hubungan perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri. Nah, kalau misalnya resepsionis catat bookingannya misalnya A, kemudian pelayan mencatat kedatangannya adalah 01, maka tampilan bookingnya adalah A01. Kalau ada perubahan di catat booking, misalnya ini ada perubahan nih di catat booking, berubah jadi B, kemudian catat kedatangannya juga ikut berubah atau tidak, misalnya berubah 02. Nah, maka tampilan bookingnya pun ikut berubah jadi B02. Nah, begitu. Itu penggunaan dari generalisasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teori sedikit di sini ya. Di sini Lockburn tahun 2001 menyarankan sebuah skema level use case. Use case utama adalah level C-level. C-level use case mewakili interaksi discrete antara aktor utama dan sistem. Use case ini mendeliver beberapa nilai ke aktor utama dan biasanya membutuhkan beberapa menit sampai setengah jam bagi aktor utama untuk melakukannya. Use case yang ada karena di-include oleh use case C-level atau disebut fish level, sedangkan kit level use case menunjukkan bagaimana use case C-level melakukan interaksi bisnis secara lebih luas. Use case kit biasanya use case bisnis, sedangkan C dan fish level adalah use case system. Saya akan contohkan di sini pembuatan use case fish level, kemudian ada yang kit level. Oke, di sini saya akan bikin dulu, sudah ada sistem restoran, catat booking, kemudian di sini saya perbesar dulu use case-nya. Ini saya giret ke bawah dulu.
di sini saya tambahkan ada use case, misalnya batalkan booking. Ini tampilkan ya, tampilkan kurang lebar. Di sini resepsionis bisa membatalkan booking. Ini catat booking, ketampilan booking saya ubah jadi include. Jadi kalau misalnya mau akses tampilan booking itu harus sudah mencatat booking. Kemudian yang ini saya pakai dependensi. Jadi kalau misalnya ada perubahan, dia bisa di sininya bookingnya terhapus. Kemudian di sini ada catat kedatangan. Saya tambahkan use case satu lagi. Sorry, 2 catat yang langsung datang. Di sini ada yang catat kedatangan, ada catat langsung datang. Saya kasih direct asosiasi. Kemudian ini saya rubah jadi include. Ini wajib ke sini. Ini juga wajib ke sini. Kemudian ada yang namanya, saya geser deh. Kemudian di sini ada use case namanya transfer meja. Oke, untuk use case satu lagi di sini, use case harus semuanya kata kerja ya. Di sini, oke. Kemudian di sini saya tambahkan include. Nah, tadi untuk untuk C level itu artinya dia berada di level staff. Dia mewakili interaksi discrete antara aktor utama dengan sistem. Jadi use case ini dia merupakan use case terhadap sistem, sedangkan use case yang ini, yang anaknya, yang kit atau yang lebih kecil, dia biasanya disebut sebagai use case bisnis. Jadi pelayan misalnya mencatat kedatangan, nah itu salah satu termasuk dalam use case bisnis. Ini resepsionis misalnya mencatat booking, itu juga termasuk ke dalam use case kit, sedangkan staff ini langsung menampilkan booking dan sebagainya, itu masuk ke use case system begitu. Baik, sekian dulu untuk materi pertemuan kali ini. Terima kasih banyak, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.